Halo saudaraku, apa kabarnya hari ini? Apakah hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat kita? Saudara, ketika ditanyakan apakah hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat kita, tentu kita dapat menjawabnya dengan mudah. Karena menyenangkan atau tidak itu tergantung kepada perasaan kita. Apakah kita senang dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami sepanjang hari ini? Apakah kita bersuka cita? Ataukah sebaliknya? Ketika kita tidak senang, ketika kita sedih atau kita marah, maka kita menyatakan itu tidak menyenangkan. Menyenangkan atau tidak itu dengan sangat mudah dapat kita bedakan, karena itu kembali kepada perasaan kita. Tetapi apakah pengalaman itu baik atau buruk? Tentu tidak semudah itu. Kita perlu untuk meninjaunya lebih dalam lagi, karena tidak semua hal yang menyenangkan adalah suatu hal yang baik. Dan sebaliknya, tidak semua hal yang tidak menyenangkan adalah suatu hal yang buruk. Dalam Kisah Rasul 24 dan 25 dikisahkan kembali akan perjalanan Rasul Paulus sebagai seorang tahanan Romawi. Kita tentu mengingat di pasal-pasal berikutnya bagaimana Paulus ditangkap oleh orang-orang Yahudi di Bait Allah Yerusalem, kemudian dia diamankan oleh kepala prajurit Romawi. Dan kita melihat bagaimana perjalanannya, dia ditangkap menjadi tahanan di Yerusalem, kemudian dibawa ke Kaisaria di hadapan wali negeri Felix. Dan nampaknya dia cukup lama menjadi seorang tahanan di istana Herodes, karena setelah Felix menyelesaikan tugasnya, dia digantikan oleh Perkius Festus. Paulus dikatakan tetap menjadi seorang tahanan di penjara itu. Dan bahkan sampai akhirnya dia disidang di hadapan Raja Agrippa dan saudara perempuannya Bernike. Kita boleh melihat bahwa perjalanan Rasul Paulus menjadi seorang tahanan itu suatu perjalanan yang panjang. Dia menjadi tahanan dalam waktu yang lama. Apakah menjadi seorang tahanan di penjara itu menyenangkan? Tentu sama sekali tidak. Menjadi seorang tahanan itu tidak menyenangkan. Kita akan lebih suka ada di luar tahanan tentu saja. Nggak ada orang yang suka di penjara. Bahkan ketika kita melihat di dalam sudut pandang pengabaran Injil, mungkin kita tergoda juga untuk mengatakan pengabaran Injil terhenti di sana. Tetapi apakah benar demikian? Apakah suatu hal yang tidak menyenangkan itu adalah suatu hal yang buruk? Maka ketika kita melihat bagian ini, ternyata kita bisa mengatakan apa yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Paulus itu menjadi suatu hal yang baik justru. Kenapa demikian? Karena melalui pengalaman Rasul Paulus, pemenjaraan Rasul Paulus, dia menjadi seorang tahanan Romawi, selangkah demi selangkah rencana Tuhan digenapi. Kita mengingat kembali Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 15 yang mengatakan bahwasanya Paulus dipilih Tuhan, dikatakan di sana, untuk menjadi saksiku bagi bangsa-bangsa lain serta raja-raja. Perhatikan, bagi bangsa-bangsa lain serta raja-raja. Bukankah itu yang terjadi ketika Paulus di dalam tahanan Romawi? Dia berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Romawi, dan di hadapan para pembesar-pembesar Romawi, para raja-raja, para wali negeri, dan segala macamnya. Jadi boleh dikatakan demikian, baik atau buruknya situasi ditentukan oleh sejauh mana rencana Allah digenapi. Sekali lagi saya katakan, baik atau buruknya situasi ditentukan oleh sejauh mana rencana Allah digenapi. Sehingga perspektif ketika kita mau melihat apakah itu sebuah pengalaman yang baik atau tidak, kita melihatnya dari perspektif, dari atas, dari sudut pandang Tuhan. Apakah pengalaman kita membuat rencana Tuhan itu semakin digenapi atau tidak? Kita mungkin pernah melihat orang menyulam, membuat sebuah sulaman, dan ketika kita melihat sebuah sulaman dari bawah, ketika ada seorang nenek yang mungkin menyulam dan kemudian cucunya melihat dari bawah, maka cucu itu tidak akan melihat sebuah gambar yang rapi, sebuah gambar yang baik. Karena ketika sulaman dilihat dari bawah, maka yang ada sebuah gambaran yang berantakan sekali. Tetapi ketika kita melihat dari sudut pandang sang nenek dari atas, maka kita bisa menyadari bahwasanya sulaman itu membentuk sebuah gambar lukisan yang begitu sangat indah sekali. Demikian pula ketika kita melihat pengalaman hidup kita. Ada kalanya ketika kita harus melihatnya dari perspektif atas. Apakah dari sudut pandang Tuhan, rencana Tuhan itu digenapi, semakin nyata, semakin maju selangkah demi selangkah, atau tidak? Dari sudut pandang kita, mungkin kita melihat ada sebuah kekacauan di dalam pengalaman hidup kita. Di dalam hidup Paulus nampaknya sebuah kekacauan ketika ia justru ditangkap, justru menjadi seorang tahanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tetapi ternyata dari sudut pandang atas, rencana Tuhan selangkah demi selangkah semakin tergenapi. Sekali lagi saya katakan, baik atau buruknya situasi ditentukan oleh sejauh mana rencana Allah digenapi. Maka kita bisa kemudian berpikir, apakah pandemi COVID-19 yang saat ini kita alami itu menyenangkan atau tidak? Ketika pertanyaannya menyenangkan atau tidak, tentu kita akan mengatakan tidak menyenangkan. Kita dibatasi di dalam 1 dan
dua sisi atau segala sisi kita dibatasi, ekonomi kita kemudian dihancurkan di sana, kesehatan kita sedang ada dalam bahaya dan segala macamnya. Tetapi ketika pertanyaannya diganti, apakah pandemi COVID-19 ini baik atau buruk? Mungkin kita tidak bisa dengan mudah menjawabnya. Karena saya yakin ketika semua pengalaman yang kita alami ini adalah sebuah pengalaman yang netral. Bahkan pandemi COVID-19 itu pun netral. Tetapi apakah di dalam pandemi ini kita dibawa untuk semakin hari semakin menggenapi rencana Allah atau tidak? Misalnya, apakah di dalam pandemi ini kita kemudian semakin disadarkan akan kebergantungan kita kepada Allah? Kalau melalui pandemi kita kemudian semakin disadarkan akan kebergantungan kita, maka kita bisa mengatakan ternyata itu adalah suatu hal yang baik. Atau ketika di dalam pandemi ini kita disadarkan bahwasanya kita tidak bisa mengharapkan atau bergantung kepada materi kita saja. Ternyata materi itu tidak bisa menyelamatkan kita, maka kita bisa mengatakan ada hal yang baik di dalam pandemi ini. Atau bahkan ketika dalam pandemi ini kita kemudian disadarkan bahwasanya ada berbagai banyak hal yang perlu kita evaluasi di dalam pelayanan kita, di dalam kita beribadah dan segala macamnya. Maka sekali lagi ada hal yang baik di dalam pandemi ini. Contoh lain misalnya ketika kita putus cinta, maka tentu saja itu tidak menyenangkan bagi kebanyakan orang. Ada yang galau, ada yang tidak menyenangkan. Tetapi apakah itu baik atau tidak? Kita perlu untuk melihatnya lebih dalam lagi. Apakah melalui relasi kita yang berantakan itu kemudian kita belajar sesuatu hal? Bagaimana kita semakin dipersiapkan untuk jenjang yang lebih lanjut? Apakah ada hal-hal yang kita pelajari di sana, kita lebih mengenal kehendak Tuhan akan diri kita, akan relasi kita, dan segala macamnya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwasanya pengalaman yang tidak menyenangkan itu adalah menjadi suatu pengalaman yang baik untuk kedewasaan kita. Situasi tidak menentukan baik atau buruknya keadaan. Situasi adalah netral, tetapi baik atau buruknya keadaan ketika kita boleh melihat bahwasanya apakah rencana Tuhan digenapi atau tidak. Dan di bagian akhir ini saya juga ingin kita melihat satu hal, bahwasanya sepanjang proses bagaimana Paulus menjadi tahanan, di sana mereka, orang-orang Romawi, bahkan orang-orang Yahudi tidak bisa membuktikan bahwasanya Paulus bersalah. Pasal 25 ayat yang ke-7 dikatakan demikian oleh Festus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Perhatikan, tidak dapat mereka, orang-orang Yahudi sendiri buktikan. Di ayat yang ke-25, Festus juga mengatakan, tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Ayat 27, sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan yang tidak mengatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Orang-orang Yahudi maupun orang-orang Romawi tidak dapat menemukan bukti yang memberatkan terhadap Paulus. Maka saya katakan demikian, situasi apapun sekalipun tidak menyenangkan, kita harus tetap menjaga diri kita untuk tetap bersih. Jangan terbawa keadaan sehingga orang bisa menjatuhkan kita. Jangan terfokus kepada kesulitan sehingga iblis bisa mengambil keuntungan. Tuhan yang menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terkadang kami mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang membuat kami sedih, membuat kami marah, membuat kami bingung, galau dan segala macamnya. Pandemi ini juga menjadi salah satunya pengalaman yang tidak menyenangkan bagi kebanyakan di antara kami. Tetapi biarlah kami boleh melihat dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang Allah. Apakah pengalaman yang tidak menyenangkan ini justru menjadi suatu hal yang baik bagi kami? Ketika di dalam situasi yang tidak menyenangkan ini, Engkau mengajarkan kami banyak hal. Engkau mengajarkan kami bagaimana kami bergantung pada Tuhan, bagaimana rencana Allah dalam diri kami dan orang lain semakin tergenapi di sana. Maka kami bisa menyatakan, sekalipun itu tidak menyenangkan, tetapi itu suatu hal yang baik. Dan di dalam segala kondisi, di dalam segala keadaan, ajar kami untuk kami tidak terbawa kepada keadaan, untuk kami tidak kemudian terfokus pada kesulitan, sehingga orang lain, bahkan iblis, bisa mengambil keuntungan untuk menjatuhkan kami. Tolong kami senantiasa boleh melihat dari sudut pandang Allah, dan kami kemudian boleh berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun. Dalam namamu berdoa, amin. Tuhan menyertai kita.